dari Tigris Liong. Shalom Pendeta Sabuin. Dalam kitab Keluaran 3 ayat 1, adapun Musa, ia mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Yang menjadi pertanyaan saya, imam agama apakah Yitro, mertua Musa itu? Mohon penjelasannya Pendeta. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya, Saudara Tigris Liong. Terima kasih. Apakah agamanya Nuh, contohnya? Apakah agamanya Abraham? Agamanya Ishak? Atau agamanya Yakub? Atau agamanya Yusuf? Atau apakah agamanya Musa? Alkitab tidak menyebutkan suatu istilah yang menandai atau menggambarkan nama atau label dari agama mereka. Tetapi Alkitab menerangkan siapa yang mereka sembah, apa yang mereka percayai, siapa yang mereka dengarkan, apakah tuntunan-tuntunan atau petunjuk-petunjuk yang harus mereka ikuti, apa yang harus mereka lakukan, itu sangat jelas di dalam Alkitab. Oleh karena Tuhan Allah berkomunikasi dengan Abraham, dengan Ishak, dengan Yakub, dengan Yusuf, dengan Musa melalui berbagai cara, menyatakan kehendaknya yang sangat konsisten dan selalu menuntun akan umat-umatnya. Dan Allah, Tuhan Allah inilah yang disembah oleh Abraham, lalu kemudian Tuhan yang sama disembah oleh Ishak, Yakub. Makanya disebutkan berulang-ulang di dalam Alkitab, bahkan Yesus juga mengatakan, ya, Allah adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan itu adalah suatu ungkapan yang sering diulangi di dalam Alkitab. Artinya tidak ada perubahan kepercayaan, tapi suatu kepercayaan yang berkesinambungan. Dan Allah yang samalah yang menuntun orang Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Inilah juga Allah pencipta yang digambarkan dalam Kejadian 1 dan Kejadian pasal yang kedua. Allah yang sama, Allah yang kekal, Allah yang maha kuasa. Itulah yang digambarkan tentang apa dan siapa yang dipercayai oleh umat-umat Tuhan pada zaman para bapa saat itu. Sekarang pertanyaannya adalah Yitro, mertuanya Musa. Kita baca dulu di dalam Keluaran 3 ayat 1. Keluaran 3 ayat 1. Keluaran 3 ayat 1. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Terima kasih banyak. Ini disebutkan tentang imam di Midian. Sebenarnya sebelum kitab Keluaran, jauh sebelum zaman Musa, yaitu pada zaman Abraham. Ya, Abraham ini adalah kakeknya Yakub. Yakub saja waktu masuk ke Mesir, datang ke Mesir, sudah sangat tua. Beberapa tahun dia hidup di Mesir, bersama-sama dengan Yusuf anaknya, dia meninggal dunia. Kakeknya Abraham pernah bertemu dengan seorang imam Allah yang maha tinggi yang bernama Melkisedek. Imam itu sudah ada pada zaman Abraham. Artinya apa?
sebelum ada sistem atau rincian, instruksi yang rinci tentang upacara-upacara korban bakaran yang ada kaitannya dengan bait suci Allah pada zaman Musa. Abraham telah mempersembahkan korban kepada Tuhan. Bahkan Habel di Kejadian 4 telah mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi kalau ada imam, itu bukan suatu hal yang asing atau suatu hal yang aneh. Karena Allah telah memperkenalkan kepada umatnya bagaimana umatnya itu menghampiri dia dan menyembah dia. Jadi kalau ditanya apakah nama agama dari Yitro, tidak ada nama atau istilah label agama itu. Sebagaimana juga untuk Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian juga Yusuf, bahkan Musa. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan bukan nama agama dari Yitro, tapi menjadi pertanyaan adalah apakah Yitro mempunyai keyakinan yang sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, dan Musa menantunya? Apakah Yitro percaya kepada Tuhan yang sama? Apakah dia menyembah Tuhan yang sama yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, orang Israel, dan Musa, menantu dari Yitro? Itu yang perlu kita telusuri. Mari kita lihat beberapa ayat kalau begitu. Kita buka dalam Keluaran pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Keluaran 4 Di sini ayatnya. disebutkan juga tentang Yitro. Oke, Keluaran 4 ayat yang 18. Lalu Musa kembali kepada mertuanya, Yitro, serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir, untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Terima kasih. Jadi, bagus ini Musa, dia pamit sama mertuanya waktu dia dipanggil Tuhan ke Mesir untuk memimpin bangsa itu keluar dari Mesir. Dia pamit, saya mau ke Mesir. Lalu mertuanya katakan, pergilah dengan selamat. Lalu setelah Musa berada di Mesir, dari Mesir, artinya kembali ke Mesir untuk membawa orang Israel keluar dari sana. Lalu setelah mereka keluar, begitu banyak orang keluar dari Mesir, orang Israel, pada suatu saat, belum lama mereka berjalan keluar, maka Yitro mau mengunjungi Musa. Sekarang bagaimana kita lihat ceritanya Yitro mengunjungi menantunya. Kita buka dalam Keluaran pasal yang ke-18. Keluaran pasal yang ke-18. Kita hanya mau baca beberapa ayat di sini, dan nanti kita bisa simpulkan apakah Yitro percaya kepada Tuhan yang sama, menyembah Tuhan yang sama. Coba kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Tolong dibaca, Kevin atau Andrew. Keluaran 18 ayatnya yang pertama, Yitro mengunjungi Musa. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel, umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ayat yang kedua, lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Zipora, istri Musa, yang dahulu disuruh Musa pulang. Dan kedua anak laki-laki Sipora, yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku, dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Terima kasih.
Jadi waktu Musa memimpin orang Israel keluar dari Mesir, sempat dia bawa dulu istri dan anak-anaknya ke mertuanya. Sekarang setelah mereka mulai mengadakan perjalanan keluar dari Mesir, mertuanya bawa kembali Zipora, lalu kemudian membawa kembali Gersom dan Eliezer, dua orang anak Musa, untuk bergabung dengan Musa. Baca ayat yang ke-5 dan sampai ayat yang ke-7. Ayatnya yang ke-5, ketika Yitro mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah. Disuruhnya lah mengatakan kepada Musa, "Aku mertuamu Yitro, datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya." Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Luar biasa pertemuan antara mertua dan menantu ya. Ayat 8, sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya, dia bersaksi, menceritakan tentang apa? Segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Waktu Musa bercerita kepada Yitro tentang pimpinan Tuhan, apa reaksi dari Yitro? Ayat 9, bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Jadi nama Tuhan bukanlah suatu nama yang asing untuk Yitro. Ia mengakui bagaimana Tuhan menuntun orang Israel dan menyelamatkan mereka dari Mesir. Dan dikatakan ia bersukacita mendengarkan kesaksian itu. Ayat yang ke-10, kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Lalu dia katakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah. Kalau ada yang disebut oleh bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Mesir, yang mempunyai begitu banyak ilah-ilah. Terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah. Sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir. Karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Lalu apa yang dilakukan oleh Yitro? Dan Yitro mertua Musa, karena dia seorang imam, mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Allah yang mana? Bagi Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, orang Israel, yang disembah juga oleh Yitro. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Masih ada lagi cerita selanjutnya dari ayat 13 sampai ayat yang ke-27, sampai Yitro pulang ke tempatnya, ke Midian, setelah dia memberikan petunjuk-petunjuk tentang leadership, tentang kepemimpinan kepada Musa. Jadi Yitro percaya kepada Tuhan Allah pencipta, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Terima kasih.